Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'at bihudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah mendapatkan pengikut hanya kurang lebih 120 orang, 120 sahabat. Itulah yang dipanggil nama As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian Nabi Muhammad terpaksa hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kenapa kota tersebut dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Karena Yathrib, yang membangun kota itu namanya Yathrib. Memasuki kota tersebut, Nabi menjumpai umat yang beragam, yang majmuk, plural. Ada sekelompok umat Islam pendatang, disebut, dinamakan Muhajirin. Ada umat Islam pribumi, asli Yathrib, dua suku, Aus dan Khazraj, disebut Ansor. Ada non-muslim Yahudi, tiga suku, Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir. Pendatang sudah lama. Sejak Nabi Musa meninggal, Yahudi bercerai-berai ke segala penjuru dari Sinai. Tiga suku, tiga etnik ke kota Yathrib. Jauh, sudah lama. Melihat seperti itu keadaannya, Nabi setelah merenung, berpikir lama, memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillah. Ini ketetapan Muhammad. Umat Islam pendatang, umat Islam pribumi, dan Yahudi, asalkan dengan dasar kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita, maka sebenarnya semua itu adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Ini apa artinya? Artinya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil menumbuhkan, mewujudkan satu umat yang diikat dengan kesamaan visi misi. Bukan dibangun di atas konstitusi agama, bukan dibangun di atas konstitusi etnik. Maka Nabi tidak pernah mendeklarkan negara Islam dan tidak pernah memproklamirkan negara Arab. Negara Madinah. Dari kata tamadun. Apa itu Madinah? Keberhasilan umat atau bangsa atau sekelompok manusia di bidang scientific, culture, agama, namanya keberhasilan di bidang thaqafah. Bangsa itu disebut muthaqqaf. Keberhasilan capaian di bidang welfare, ekonomi, kesejahteraan, namanya hadarah. Itu namanya keberhasilan ekonomi, namanya keberhasilan hadarah. Bangsa yang berhasil mencapai ekonomi yang baik, namanya mutahaddir. Kalau dua-duanya tercapai, ada bangsa, agama, berakhlak, berbudaya, berilmu, berpendidikan, dan sejahtera, namanya mutamaddin, Madinah. Kalau di Indonesia masih belum mutamaddin. Kalau Indonesia belum mutamaddin. Yang pandai masih miskin, yang kaya orang bodoh. Yang kaya kan orang bodoh itu. Bukan orang nggak berpendidikan kaya-kaya, konglomerat. Yang tidak berpendidikan, yang profesor dokter malah miskin-miskin di Indonesia ini. Gaji kecil, salari kecil. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah
mengatakan negara Islam. Tidak pernah mengatakan negara Arab. Tapi negara Madinah. Kenapa? Karena perintah Allah sendiri dalam Al-Quran. Silakan baca Al-Quran. Tidak ada ayat yang berbunyi umat Islam. Tidak ada. Tidak ada ayat yang berbunyi umat Arab. Nggak ada. Yang ada, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad umat yang berat. Umat yang apa? Sederhana. Umat yang keren, bermartabat. Dihormati orang lain. Tidak menyinggung agama. Tidak menyinggung, tidak sebut-sebut agama, tidak sebut-sebut etnik, tidak. Umat yang keren, yang wasaton. Apa? Yang penting peranannya. Peranannya apa? Litakunu syuhada'an nas. Agar supaya kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peradaban. Syuhudan hadarian, kebudayaan. Iktisadian, ekonomi. Ijtimaian, sosial. Insanian, kemanusiaan. Siasian. Siasian paling belakang, tapi penting juga sih. Peran politik, yang paling belakang sebenarnya. Yang paling hiruk pikuk tahu peran politik. Indonesia baru saja selesai. Tapi nggak bisa menang kalau tanpa uang, harus ada uang. Indonesia itu pemilihan election sejak dari kepala desa, terus kabupaten, terus gubernur, semua pilihan sampai ke presiden. Belum lagi anggota parlemen, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat, semua dengan uang. Kalau ada pemilu banyak uang di sana. Bapak sekalian, kalau saya nggak punya uang nggak jadi apa-apa. Jadi Quran menekankan peranan. Apa fungsi ya, fungsi. Bukan legal formal. Bukan umat Islam tapi tidak ada peranannya. Umat Islam tapi carut marut budayanya. Umat Islam tapi takhalifin, terbelakang, ketinggalan. Umat Islam tapi miskin, bodoh. Mohon maaf kalau saya sebutkan. Mohon maaf. Afghanistan 100% Muslim, 97% Sunni, Hanafi, Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, terdiri dari 7 suku, 7 etnik, yang 3% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Bom di mana-mana, di jalan, di office, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid. Sedang sholat Jumat, lagi maulid Nabi, dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, dibunuh. Kafir antek Amerika. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Karena perempuan nyanyi itu haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Kalau nyanyi haram, kalau membunuh nggak haram. Afghanistan memalukan. Itu Bismillah Islam, atas nama Islam. Jamaah Takfiri wal Hijrah dibentuk oleh Ayman Al-Zawahiri, Al-Qaeda, Usama bin Laden, ISIS yang didirikan oleh Mus'ab Zarqawi. Semuanya atas nama Islam. Apakah Islam itu menghancurkan? Apakah Islam itu membunuh? Radikal? Irhabi? Teroris? Sama sekali jauh dari ayat Al-Quran. Dan mereka menghalalkan segala cara demi melampiaskan, mewujudkan kemauan mereka. Bahkan kalau kita lihat filmnya itu, yang paling pandai membunuh dengan cepat orang Indonesia malah. Yang datang, ISIS yang datang di Indonesia. Kurang lebih sekitar 1.500 orang Indonesia yang ada di ISISan di Suriah. Itu mereka yang paling cepat kalau membunuh. Sekian orang sudah mati. Itu orang Indonesia itu. Ada nama-namanya banyak lah. Itu sama sekali jauh dari Islam. Nabi Muhammad melindungi non-Muslim di Madinah.
Nabi Muhammad melindungi hak-haknya penduduk Madinah dengan sistem muwatonah, citizenship. Tidak pandang bulu siapapun orangnya, yang benar dilindungi, yang salah dihukum. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim. Yang tidak zalim, walaupun beda agama, beda etnik, apalagi beda partai politik, apalagi tidak boleh menjadi musuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki non-muslim. Jangan mencaci maki yang orang yang tidak menyembah Allah. Wala tasubbu ladzina min dunillah. Tidak boleh kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kristen, Buddha, Hindu, Konfusius, tidak boleh kita caci maki. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Allah menjadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Mereka punya kebanggaan budayanya, agamanya, bahasanya, culture-nya, cara berpakaian, cara kuliner, cara seni menyanyi. Harus kita hormati satu sama lain. Tidak boleh Malaysia mencaci maki orang Indonesia, Indonesia nggak boleh mencaci maki budaya Malaysia. Tidak boleh. Apalagi Muslim dan non-Muslim, tidak boleh. Itu Al-Quran. Pasal Al-Quran itu. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba wa hada'a ila al-Islam. Orang yang paling zalim adalah orang yang berbuat jahat dengan atas nama Islam. Atas nama Islam. Kalau ada orang membunuh atas nama dirinya, itu masih baik lah, masih sederhana lah. Tapi kalau membunuh atas nama Islam, itu orang yang paling zalim. Tidak ada orang zalim selebih dari itu. Al-Quran itu. Suatu ketika ada sahabat Nabi bertengkar dengan Yahudi di pasar. Dia lupa nempeleng, mati. Padahal tidak niat membunuh. Yang ditempeleng Yahudi mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan masuk surga. Membunuh non-muslim. Coba bayangkan. Suatu ketika ada pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid. Lapor kepada Rasulullah, saya menangkap pencuri, maling, pencuri. Ternyata anaknya tokoh sahabat besar. Bapaknya adalah Utsman bin Maz'un. Sahabat besar juga. Jadi gimana? Dilepas saja ya. Dilepas, dimaafkan itu. Nabi marah besar. Wallahi law saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya pencuri yang kamu tangkap itu anak saya, Fatimah, bawa sini. Saya akan motong tangannya sendiri. Kalau diucapkan oleh semua pejabat, oh bagus sekali ya. Kalau yang maling itu anak saya, bawa sini. Saya akan motong tangannya. Indah praktek-praktek wasatiyah dalam kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu selanjutnya diteruskan oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, dan oleh para ulama-ulama seterusnya. Contoh, Imam Hasan Basri, Sayyid Tabi'in, tokoh tabi'in yang paling terkenal, tidak pernah mengkafirkan orang. Bahkan tidak pernah mengatakan, barang siapa mengkafirkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang itu sendiri yang kafir. Selama orang masih mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak boleh dikafirkan. Selama masih sholatnya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, tidak boleh dikafirkan. Apapun mazhabnya, alirannya. Itu Imam Hasan Basri. Nah, kemudian inilah yang kita warisi oleh ulama Indonesia. Di Indonesia ini yang datang adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang terkenal dengan prinsip wasatiyah, modern, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Bahkan Imam Ghazali lebih tegas mengatakan, barang siapa, ini bahasa Arabnya lupa dikit, barang siapa membela Islam dengan cara yang tidak benar, lebih bahaya daripada musuh Islam. Wa dhararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'anan. Barang siapa membela Islam dengan cara yang salah, lebih bahaya, lebih danger daripada musuh Islam itu sendiri. Itu Imam Ghazali itu. Yang datang ke Nusantara ini Islam wasatiyah, akidah Imam Asy'ari, syariah kebanyakan Imam Syafi'i, dan tasawuf Imam Ghazali. Yang semua itu wasatiyah. Asy'ari menggabungkan antara tek dan akal sehingga melahirkan sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil 20, yang jaiz 1, sifat 4 bagi Rasul yang wajib, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Itu tengah-tengah antara nas dan akal. Imam Syafi'i juga mengambil jalan tengah, gabungan antara Quran, hadis, dan akal. Quran pertama harus kita pegang, kita junjung tinggi. Yang kedua, tidak cukup Quran, harus hadis. Di Quran sangat global. Quran perintah sholat sampai 60 kali, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan apa nama sholat itu, berapa kali sholat itu. Di Quran tidak ada itu. Ada yang di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, adz-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis, Quran nggak ada itu. Ya, kalau ada orang hanya berpegang pada Quran, tidak akan tahu nama sholat dan tidak akan tahu berapa kali sholat. Itu Quran. Hadis yang nomor 2. Belum cukup, kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Bayan akli, kecerdasan akal harus digunakan. Akal ada 2. Akal kolektif, rame-rame menghasilkan hukum, namanya ijma', konsensus. Apa antara lain hasil ijma'? Rukun sholat. Rukun sholat, cara sholat ada 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku', i'tidal, dan seterusnya. Itu adalah hasil konsensus para ulama. Yang terakhir, akal individual, akal sendiri-sendiri, namanya qiyas, analogi. Ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang burhani contohnya dada ya, narkotik. Itu haram. Dari mana haramnya? Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' tidak ada. Dari akal, dari qiyas burhani. Faktanya dada ini memabokkan. Kalau memabokkan berarti sama dengan khamr. Khamr di Quran ada, haram. Maka ini barang haram. Kalau mau jelasnya begini. Ada muskir. Ini barang memabokkan. Permis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabokkan masuk golongan khamr. Ini permis major. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr haram. Ini legal statement. Maka kesimpulannya yang positif adalah hadza haram. Kalau tidak pakai kias, kita tidak bisa menghukumi yang terjadi sekarang yang tidak ada zaman dulu. Itu sangat penting. Begitu pula kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Tidak ada dilarang di Quran. Yang dilarang di Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh bentak-bentak kepada ayah ibu. Nempeleng tidak ada. Nah, kalau bentak saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya qiyas aulawi. Nanti jangan salah paham. Nanti kalau bentak tidak boleh, nempeleng boleh nanti. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati, jangan mendekati zina, jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat zina, haram. Dan zinanya haram nggak?
mendekati haram, wala taqrabu. Zinanya lebih-lebih. Zinanya kias aulawi. Kalau nggak pakai kias nggak mungkin sampai ke situ. Dengan metode ijma' dan kias inilah maka melahirkan ilmu yang sangat luar biasa, namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari metode ijma' dan kias, bayan akli, kecerdasan akalnya ulama. Dari fikih yang kecil Safinah sampai yang besar Majmu' 24 jilid Imam Nawawi, sampai 40 jilid 40 volume karangan Imam Mahali, semuanya produk ijma' dan kias. Itulah khazanah Islam yang luar biasa. Nah, dengan fikih itu kita mengambil jalan tengah. Kita mengambil jalan yang fleksibel. Setiap ada masalah kita bicarakan. Tidak kaku. Hanya hitam putih. Maka pernah Munas NU Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama pernah memutuskan kita tidak boleh memanggil non-muslim dengan kafir. Pada orang Kristen, wahai kafir, nggak boleh. Keputusan Nahdlatul Ulama itu di Indonesia. Kita panggil non-muslim. Quran sih mengatakan kalau memanggil Kristen atau Yahudi ahlul kitab. Kafir itu untuk orang Mekah, pagan yang menyembah batu itu kafir. Kalau Yahudi, Kristen, ahlul kitab, maka Indonesianya non-muslim. Itu istihadnya para ulama NU. Banyak sekali, itu baru contoh itu. Bagaimana hukumnya Jumat di kantor, di office. Padahal kalau hari tanggal merah, hari libur, nggak ada orang. Gimana itu? Ya kalau Jumatnya lagi ada kerja di kantor, kalau Jumat. Nah kalau hari merah, tanggal merah, libur, itu tidak untuk sholat Jumat di kantor. Itu sah nggak itu? Kemudian apalagi kerja Jumatan 2 kali, karena orang kerja di pabrik ada sesuatu yang tidak boleh ditinggal, maka di shift Jumatnya, boleh tidak itu? Bunga bank hukumnya seperti apa? Membatasi anak hukumnya seperti apa? Itu telah dibicarakan oleh ulama-ulama NU dalam musyawarah menggunakan metode kias, analogi. Tanpa metode kias tidak mungkin kita mengembangkan pemahaman fikih yang moderat. Yang penting lagi nih, sistem bernegara. Khilafah runtuh sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924. Terakhir Khilafah Ottoman namanya Abdul Majid digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Beliau khalifat terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Berdirilah negara Turki modern, nasionalis, sekuler, modern. Kementerian Haji dibubarkan. Sholat tidak boleh pakai sound system. Kopiah putih nggak boleh di luar masjid, boleh tapi di dalam masjid. Apalagi gamis nggak boleh. Nama tidak boleh Arab. Muhammad nggak boleh Mehmet. Rojab nggak boleh Recep. Toyib nggak boleh Tayeb. Khadijah Cetice nggak boleh ke Arab-Araban. Kemudian apa lagi? Di Ankara, ibu kota baru, azan pakai bahasa Turki, nggak pakai bahasa Arab. Mustafa Kemal Atatürk. Orang Turki mau haji susah, tidak mudah, tidak ada fasilitas dari negara. Mau haji silakan, tidak haji negara tidak ikut campur. Itulah sekulerisme di Turki. Nah, waktu khilafah bubar, negara-negara wilayah Turki masih dalam penjajahan. Inggris, Irak, Mesir, Sudan, jaya Inggris, Libya, Itali, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Indonesia, Belanda. Bagaimana ini? Khilafah sudah nggak ada. Nah kita dulu dibuat khilafah. Kemana ini? Maka disitulah umat Islam harus mengambil sikap yang tegas. Segera mengambil sikap yang tegas, yang tawassut, yang wasatiyah. Pertama, muncul pemikiran, kita terima ide dari Barat, nasionalisme. Dan konsepnya Ernest Renan.
yang ditulis tahun 1895, What is a Nation? Sebagian ulama Al-Azhar menerima pemikiran itu. Ya. Sebagian ulama tidak. Apa yang datang dari luar jahiliyah. Ini Said Qutb. Dan kitabnya Ma'alim fit Thariq. Apapun konsep ideologi dari luar Islam, jahiliyah. Kita harus perangi itu. Komunisme, kapitalisme, sosialisme, sekularisme, nasionalisme. Watonia harus kita lawan. Itu kafir semua jahiliyah, kata Said Qutb. Di tengah-tengah itu muncullah partai Ba'ath, sosialis, nasionalis, dibentuk oleh Michel Aflaq dari Damaskus, orang Kristen Ortodok, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel waktu itu. Dia mengkader pemuda-pemuda Arab, Abdul Qarim Qasim, Saddam Hussein, Hasan Bakri, Hafid Asad, Jamal Nasir, dan seterusnya, Habibur Rebah, Jafar Numeri, Abdul Salam Jalud dari Libya, terusnya menyuarakan sosialisme Arab, carut marut pemikiran di Arab. Sebagian menerima nasionalisme yang datang dari Prancis, sebagian menolak, sebagian lagi menjadi aktivis sosialis, dan sebagian lagi kelompok radikalis, yaitu Ikhwanul Muslimun. Lahir tahun 37, dibentuk atau didirikan oleh Hasan Banna, seorang ulama, tapi dari ekstrim, terbunuh tahun 41, diganti oleh Said Qutb yang radikal dan ekstrim. Menulis buku Ma'alim fit Thariq. Tahun 65, Ikhwan mencoba kudeta terhadap Jamal Nasir, gagal. 7 tokoh Muslimun digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, Zaki Muhandis digantung, ditonton oleh rakyat semua melihat. Selepas itu oleh Jamal Nasir, Ikhwan dilarang, tapi tidak habis, tidak hilang. Muncul yang lebih radikal dari Ikhwan, Jamaah Takfir wal Hijrah tahun 69, yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa. Semua orang kafir semua, kecuali mereka yang tidak kafir. Dan Syekh Al-Azhar kafir, tarekat kafir, Hufadzul Quran kafir, kecuali mereka. Pokoknya menerima konsep dari luar kafir. Kalau menerima konsep pemikiran ideologi dari luar Islam, kafir. Jamaah Takfir wal Hijrah. Mereka membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 bulan Oktober, membunuh Menteri Agama, Menteri Haji dan Waqaf Husain Az-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Maka mereka diberantas oleh Husni Mubarak, tapi tidak habis, tidak hilang semuanya. Kemudian mereka sembunyi di gurun Sinai, kemudian pergi ke Afghanistan, antara namanya Ayman Al-Zawahiri, jumpa dengan yang dari Saudi Usama bin Laden, mendirikan Al-Qaeda, jumpa dengan Mus'ab Zarqawi dari Jordan, mendirikan ISIS. Ini kelompok radikal di abad 20 ini, di abad 20 kemarin, yang menyebar kemana-mana. Yang saya katakan Indonesia kurang lebih 1.500. Dari Inggris, dari Prancis, dari Eropa, banyak yang bergabung dengan ISIS. Dari Saudi, Pakistan, Bangladesh, ribuan. Karena mereka menganggap inilah idealisme yang dicita-citakan oleh Islam, bentuk khilafah. Sementara sekarang baru surah Irak dulu, nanti akan menyebar ke semuanya. Nanti akan ada di Asia Tenggara, nanti akan ada. Sekarang mulai dari Irak, Suriah dulu, Daesh atau ISIS. Itu pemikiran mereka. Kita harus nawal jamaah harus mempunyai sikap mabda yang tegas. Islam tidak mengenal radikal, Islam tidak mengenal ekstrim, Islam tidak mengenal, juga tidak mengenal liberal. Islam harus wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, ulama Indonesia sebenarnya sudah sama dari khalfiyat, background, ta'alim, kitab-kitab dibaca sama sudah. Semua dari dulu juga murid-murid di Mekah, mukim di Mekah, ada yang di Mesir, Kairo, sama dari Al-Azhar.
Dan ghoyat, tujuan kita sama, yang menyebarkan dakwah Islam dengan cara damai rahmatan lil alamin. Hanya saja kita ketinggalan di berbagai hal. Di bidang teknologi kita sangat ketinggalan. Sehingga kita gagap. Apa gagap itu apa? Kita terkaget-kaget melihat kemajuan digital, kemajuan yang luar biasa ini. Kita umat Islam terkaget-kaget, belum mampu menguasainya. Menghadapi revolusi industri 4.0. Rata-rata umat Islam belum menguasai atau belum memahami. Juga terkaget-kaget pula dengan perkembangan anak-anak muda dengan pemikiran yang liberal. Kita harus betul-betul waspada memberikan jawaban tantangan ini. Bagaimana generasi muda yang akan datang tidak menjadi liberal. Mereka sudah jenuh, sudah bosan ya, bosan memegang agama. Sudah banyak di Jakarta juga, atau di Lebanon, kalau di Timur Tengah di Lebanon, di Saudi sendiri banyak generasi muda yang ateis, jenuh dengan memegang agama ini, bosan apa ini, sampah kuno ini, sudah sampah zaman kuno ini. Mereka anggap agama seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada nilai baiknya amal kamu, bincang-bincangmu, seminar, diskusi atau apa, gak ada nilai baik kecuali kalau agendanya 3 hal. 1, amar bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Bagaimana agar umat Islam tidak ada yang miskin. Yang kedua, au ma'rufin, pendidikan, kesehatan. Yang terakhir yang paling sulit. Yang paling sulit yang terakhir, au islahim bainan nas, membangun masyarakat, nafsu masyarakat yang soleh. Jadi yang soleh bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya tuan guru. Masyarakat soleh, driver soleh, orang di pasar soleh, buruh soleh, karyawan soleh, pejabat soleh, polisi, hakim, jaksa soleh, presiden, raja soleh. Dari raja sampai tukang sapu, mari kita upayakan menjadi orang soleh semuanya. Orang pegang amanah, orikil haq, auqiful haq, semuanya. Itu baru namanya islahim bainan nas. Ini yang paling jauh, paling susah adalah membangun islahim bainan nas. Di mana-mana, bukan hanya di kita, bukan. Kita masih mendingan. Kalau di Timur Tengah, luar biasa. Di Timur Tengah, kalau kita lihat YouTube saja, kalau ada Liga Arab rapat, itu bukan rapat, itu caci maki. Dengan Kuwait, dengan Irak caci maki. Nanti Gaddafi, Libya dengan Mesir caci maki. Bukan rapat itu, bukan istimewa itu, itu iftiraq. Kalau kita lihat YouTube rapat-rapat pertemuan di Liga Arab atau OKI, tidak ada gunanya itu. Mudah-mudahan Indonesia masih punya prinsip tawassut, wasatiyah, i'tidal dan tawazun. Itulah yang kita harapkan. Ya, kita berjuang semampu kita, biqadri istita'ah, semampu kita, sebisa kita, harus kita perjuangkan. Tapi nanti insya Allah ada hasilnya walaupun masih minim. Yang penting kita berjuang, kita berusaha, berupaya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.